Di kesempatan kali ini firman Tuhan akan berbicara tentang tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk hidup dalam cara dan maunya Tuhan. Atau kata lainnya, kita hidup di dalam kehendak dan keinginannya Tuhan. Baik secara online ataupun onsite, saya menyampaikan firman Tuhan lebih banyak tentang kita belajar. Karena kita mau belajar, karena hidup itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari hari demi hari, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Nanti juga kita akan lengkap lagi di kitab yang lain, yaitu buku Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 15. Dan juga yang terakhir kita akan melihat Keluaran pasal 33 ayat 15. Ini yang mau kita pelajari di kesempatan ibadah hari ini. Dikatakan demikian dalam tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan. Dikatakan demikian Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tolong digaris bawahi, tolong dicatat. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi yang harus saudara dan saya garis bawahi pada hari ini adalah rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan jalan manusia bukanlah menjadi jalannya Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita sadari, kita simpan baik-baik. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian, ayat ini menguatkan ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang akan berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu, kata firman Tuhan? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, garis bawahi tolong ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika Tuhan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan ini dan itu, maka kami akan melakukannya. Dan yang terakhir dalam Keluaran 33 ayat 15 dikatakan dengan jelas, berkatalah Musa kepadanya. Maksudnya berkatalah Musa kepada Yahweh Elohimnya, Yahweh Elohim nenek moyangnya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami ya Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Yahweh, dia tidak mau jalan meninggalkan tempat di mana dia diam dan berjalan menuju tanah perjanjian tanpa Tuhan menyertainya. Karena Musa tahu sejatinya, tanpa Tuhan, maka Musa bersama dengan bangsa Israel sudah mati di padang belantara oleh Fir'aun. Tapi karena Tuhan, tentara Fir'aun beserta Fir'aun semuanya tenggelam di Laut Merah, di Laut Teberau. Musa sadar, tanpa hadiratmu, tanpa penyertaanmu, tanpa bimbinganmu, aku nggak mau jalan. Meskipun aku diberi kuasa atas puluhan juta umat manusia Israel, meskipun aku adalah seorang nabi, aku nggak berani melangkah terlalu jauh kalau Tuhan, kalau Elohim Yahweh tidak berjalan di depanku. Itu statementnya Musa. Nah, saudara, dalam tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan ini, ketika kita menjalani hidup ini dengan cara dan mau-maunya kita, maka suka atau tidak suka, saudara dan saya, kita pasti akan bertemu dengan jalan-jalan buntu dan juga pintu-pintu yang tertutup.
Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Apabila saudara dan saya menjalani kehidupan ini mau-maunya saya, sesuai kemauan saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kehebatan saya, maka terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, saudara dan saya akan bertemu dengan yang namanya pintu-pintu tertutup dan jalan-jalan yang buntu. Lagi pula, salah satu hal yang membuat hidup orang percaya pada akhirnya sering mengalami kegagalan dan kerugian di dalam kehidupannya hari lepas hari, baik itu berdagang, baik itu berbisnis, baik itu dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa kita banyak mengalami kerugian dan kegagalan? Salah satunya disebabkan karena kita menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan secara holistik, tanpa melibatkan Tuhan secara menyeluruh. Ini yang menjadi problem orang Kristen hari-hari ini. Benar sih dia pergi ke gereja, dia beribadah, dia melayani, dia kasih persembahan, dia kembalikan perpuluhan. Tidak ada yang salah dengan semua yang sudah kita lakukan. Menjadi salah ketika saudara sedang membangun rumah tangga, sedang menjalani rumah tangga, membangun dan menjalankan bisnis, membangun dan menjalankan pelayanan, sedang berkarir, meniti karir. Kita tidak melibatkan Tuhan di sana. Kita lebih condong mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir, kita rasa kita sudah mampu. Kita pikir, kita rasa kita ini sudah pintar. Kita pikir, kita rasa kita memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan demi pengetahuan dalam aspek-aspek kehidupan yang kita alami, jalani, lalui selama ini. Dan bahkan kita pikir kita ini memiliki banyak koneksi-koneksi hebat dan juga modal yang cukup untuk memberikan kita keuntungan, kemapanan, keberhasilan, kesuksesan, nama baik, dan lain sebagainya. Alhasil karena kita pikir sepertinya saya bisa nih Pak Gembala, Pastor Verona, jalan tanpa Tuhan, bisnis tanpa Tuhan, usaha tanpa bertanya kepada Tuhan. Toh orang dunia juga kerja tidak dibimbing Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Toh mereka berhasil-berhasil saja. Saudara, dengar baik-baik. Salomo dalam segala kemegahannya pada akhirnya menyadari kekayaan, kerajaan, kemuliaan, gundik, istri, bahkan pasukan dan lain sebagainya. Semuanya pada akhirnya Salomo katakan dalam kitab Pengkhotbah adalah sia-sia. Usaha manusia menjaring angin di bawah sinar matahari kehidupan umat manusia. Salomo loh itu yang ngomong. Salomo, Raja Israel, anak dari Raja Daud, yang kekayaannya tiada taranya, hikmatnya tiada bandingannya. Tapi Salomo seorang raja pada akhirnya berkata, hikmatnya dia, kepintaran dia pun itu sia-sia. Mau sampai berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara dan saya terus jauh tidak mengandalkan Tuhan? Mau sampai berapa banyak lagi, maaf saya ulangi sekali lagi, mau sampai berapa banyak rupiah lagi kita harus rugi dulu baru kita melibatkan Tuhan, baru kita ikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Mungkin saudara yang sedang berdagang, saudara yang sedang berbisnis, saudara yang sedang berkarir di politik dan sebagainya, dengar khotbah saya, alah Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, bosen. Saudara dengerin ya. Dengerin nih pendeta saudara ngomong, gembala saudara ngomong, dengerin baik-baik. Saya berbagi aja, saya sharing kehidupan. Dalam satu hari, saya diteleponin lebih dari 4 atau 3 orang saudara. 3 atau 4 orang. Maaf saya ulangi sekali lagi. Dalam satu hari saya diteleponin jemaat Tuhan. Lebih dari 3 atau 4 orang. Yang pertama saudara, mereka gagal dalam
dalam bisnisnya. Karena mereka pikir, wow, semuanya udah aman, semuanya udah settle. Saudara, manusia itu bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan pada akhirnya. So, that's why, jangan sok pinter, jangan sok hebat, jangan sok berpengalaman, jangan sok, oh saya punya teman pengacara, puji Tuhan, saudara punya teman pengacara. Oh saya punya teman banyak jenderal, praise the Lord, tidak ada yang salah, saya juga punya banyak teman jenderal dan pengacara. Tapi, saya takut Tuhan, saya tutup mata, lipat tangan. Tuhan, sertai saya, berkati saya, pimpin, bimbing. Kalau Tuhan gak mau jalan, saya gak mau jalan. Meskipun saya didukung 1000 orang, didukung ribuan triliun. Kalau gak ada Tuhan di situ, amsyong bos, kita bisa hancur, kita bisa gagal, kita bisa kecewa. Meskipun kita gak ada yang dukung, gak ada kekuatan finansial, gak ada yang support, tapi kalau kita jalannya sama Tuhan, ngandelin Tuhan, mau ngikutin caranya Tuhan, mau ikuti kehendaknya Tuhan, secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti berhasil. Cepat atau cepat, pasti sukses, pasti berhasil, pasti berbeda. Karena itu janji Tuhan. Yang pertama telepon, pastor, ini gimana ya, masalah tanah, kok kayaknya belum kelar-kelar. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak Tuhan, ya ampun deh Tuhan. Dia orang yang expert di bidangnya. Tiba-tiba saya dengar dia sakit, saudara. Tulang belakangnya retak. Terus saya ditelepon lagi, ada lagi sakit jantung, penyumbatan. Ya ampun. Terus saya ditelepon lagi orang yang keempat, bahwa dalam pekerjaannya dia dijahati banyak orang. Dia sudah naik jabatan, dia sudah naik posisi, tapi jabatan posisinya direkayasa oleh banyak orang. Itu artinya jangan hidup semau-mau kita. Saya tahu saudara orang pintar, puji Tuhan. Saya tahu saudara pejabat, saudara gubernur, saudara bupati, saudara caleg, saudara bahkan anggota dewan. Saya tahu mungkin saudara keluarga dari orang-orang penting. Saya tahu mungkin saudara dari keluarga orang-orang kaya yang duitnya banyak. Yang telepon saya itu, saudara, orang kaya. Yang telepon saya itu pendeta. Bayangkan sudah pendeta, orang kaya pula, punya posisi, punya kedudukan di salah satu perusahaan sebagai komisaris utama. Haleluya. Lu sakit, saudara. Jabatan pendetanya gak bisa nyembuhin dia. Uang kekayaannya dia udah operasi. Bayar puluhan ratusan juta gak bisa sembuh. Ngeri. Kalau kita jalan tanpa Tuhan, ngeri. Selesai. Nah saudara, ketika Petrus mulai hidup dengan cara dan maunya Tuhan, maka Petrus itu mengalami keberhasilan loh. Dan keberkatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Simon Petrus mulai mau hidup dengan caranya Tuhan, mulai mau hidup berjalan dengan perintah dan ketetapan Yesus, itu berubah, seketika itu berubah saudara. Yang tadinya dia apek, cari ikan sepanjang malam gak dapat-dapat, waktu dia ikuti maunya Tuhan, ikuti caranya Yesus, danau yang sama, air yang sama, perahu yang sama, jala yang sama, resultnya beda. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 4-6. Ini ayat akan saya ulang-ulang karena ini saya sangat diberkati banget. Indonesia Modern Bible. Lukas 5 ayat 4-6. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perintah yang pertama kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tiba-tiba Simon Petrus jawab gini nih, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Tuh, bayangin tuh. Dan tidak memperoleh
apa-apa. Saudara mau, saudara udah kerja, saudara udah berkarir, saudara udah ikut caleg, saudara udah ikut jadi ikut kampanye dan lain sebagainya. Saudara mau ujungnya saudara nggak dapat apa-apa, cuman dapat capeknya doang, keselnya doang, emosinya doang, kecewanya doang. Saudara mau? Lihat di Petrus nih, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, nah ini yang keren. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Bayangin saudara, dia udah tebar jala kanan, depan, kiri, belakang, tenggelamin ke bawah. Ada nggak ikannya? Nggak ada sepanjang malam. Tiba-tiba Yesus datang. Coba kamu bawa perahu jauh lebih dalam, lalu tebarkan jalamu sekali lagi. Saudara, itu danaunya sama. Itu perahunya sama. Orangnya sama. Petrus sama saudara-saudaranya dan orang-orangnya. Sama semuanya. Tapi kehendak, rencana, perintahnya perintah yang berbeda. Ayat 6. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka pun mulai koyak. Jadi kalau kita jalani hidup ini bersama dengan maunya Tuhan, saudara itu akan mengalami keberhasilan dan keberkatan Tuhan loh. Sama seperti gereja ini loh. Bayangin kalau saya dulu 5 tahun yang lalu tidak mau menerima pinangan Tuhan sebagai gembala JCC. Nggak pernah ada kita. Nggak pernah ada Pastor Michelle, Pastor William, nggak pernah ada di sini. Jesus Christ Church nggak akan pernah memberkati jutaan. Saya ingat 41 juta outreach fanpage Facebook Pastor Verona. Nggak akan pernah ada tuh TikTok Pastor Verona, nggak ada. Kalaupun ada, orangnya berbeda, bukan Verona, tapi orang lain yang dipakai Tuhan. Untung puji Tuhan, saya terima pinangan Tuhan 5 tahun yang lalu. Meskipun jalannya tidak semulus apa yang saya bayangkan. Tapi di tengah-tengah jalan-jalan yang berliku itu, Tuhan janji, akulah gembala yang baik. Aku tidak meninggalkan engkau. Ada masalah keuangan ada masalah pengkhianatan ada masalah jelek-jelekin ada, semuanya ada. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau kita hidup mau-maunya Tuhan, kita akan diberkati dan juga berhasil. Dan bukan hanya Petrus yang terakhir. Ketika Raja Daud juga mulai hidup dengan cara dan maunya Tuhan, maka Raja Daud itu sering mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 19 sampai 20. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Daud bertanya kepada Tuhan, lihat ya. Ada loh seorang raja, punya kedudukan, punya pangkat, punya nama, punya ratusan ribu pasukan. Keren banget. Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Daud ini mahir berperang, saudara. Saul cuma minta beberapa puluh kulit katan. Daud bisa berikan 150 lebih kulit katan. Bayangkan saudara, dia expert banget. Dia ngalahin Goliat. Story perangnya Daud itu nggak ada failnya. Keren banget. Tapi Daud nggak depend on his own strength. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dia tanya nih sama Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Apakah engkau akan memberikan kemenangan kepadaku? Tiba-tiba Tuhan berkata, seranglah. Jawab Tuhan, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Ada banyak hari-hari ini para pengusaha, pedagang, sok setengah ampun. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, maaf, tanpa menyinggung siapapun. Sok setengah ampun. Khotbah main khotbah aja nggak tanya Tuhan maunya apa. Melayani nggak tanya Tuhan maunya apa, lagunya apa. Saya nih saudara, sampai hari ini, mau khotbah, mau nyanyi, walaupun lagu setiap hari Minggu tuh Tuhan maunya apa ya? Oh ini, saya kirim ke Pastor Michelle. Tuhan saya mau khotbah apa ya? Ini. Tuhan ini mau buat apa ya? Buat ini. Di luar itu saya nggak mau tahu. Saya mau didukung miliaran rupiah kayak triliunan, pasti saya tolak.
Bukannya sombong, saudara. Saya takut kalau Tuhan nggak beserta saya, hancur, saudara. Kita ini kalau tanpa Tuhan hancur. Orang Kristen, orang percaya itu kekuatannya nggak ada yang lain selain Tuhan dan penyertaannya. Saudara mau ngandelin pengacara hebat, kayak mau selesai. Oke, saudara boleh dikelilingi oleh polisi-polisi, TNI, aman. Tapi saya mau tanya, siapa di antara saudara, khususnya tinggal di Jakarta, bisa melawan itu tuh, polusi? Bisa rusak paru-paru saudara. Saudara mau punya dokter hebat lagi, profesor, dokter, karburator bocor-bocor. Kalau paru-paru lu kena polusi, selesai, Pak. Makanya bilang dong sama Tuhan, Tuhan saya kan jadi bupati nih, Tuhan saya kan jadi gubernur, Tuhan saya kan jadi jaksa, Tuhan kan saya jadi hakim, saya kan jadi pengacara. Tuhan maunya apa? Biar saya lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 20. Kemudian pergilah Daud ke Baal Perazim dan di situ pasukan Filistin dikalahkannya. Lalu ia berkata, Tuhan telah mendobrak pertahanan musuhku seperti banjir merobohkan segalanya dalam seketika. Sebab itu tempat itu disebut Baal Perazim. Jadi Daud ngalamin kemenangan. Kalau rumah tangga saudara ingin ngalamin kemenangan, kalau dagangan saudara ingin ngalamin kemenangan, cuan, jalannya yang sama Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Ikuti kehendaknya Tuhan. Dalam membangun gereja ini juga saya terus berdoa. Tuhan ini bagaimana? Tuhan tolong, Tuhan bela. Kita nggak punya uang, tapi kita punya Tuhan. Biarlah kita bangun gereja ini dengan doa. Nanti baru dengan uang. Saya juga minta Tuhan nama praise and worship di gereja kami apa? Ya Tuhan kasih Parakletos. Ya udah saya namain. Kalau mau saya namain sih bisa aja JCC Worship, GC Worship. Selesai, nggak usah ribet-ribet. Tapi semua saya namakan berdasarkan minta. Nama gereja apa ya Tuhan? Jesus Christ Church. Gitu. Tempatnya Holy Spirit Arena. Tuhan semua yang kasih. Lagu-lagu yang saya terima, yang saya ciptakan itu bukan saya yang ciptakan, dari Tuhan, saudara. Semuanya. Jemaat-jemaat yang hadir, politisi dan lain sebagainya, saya bilang ini mau digimanain? Oh kamu gini aja. Saya nggak ngandelin kehebatan, kekuatan, pengalaman pelayanan karena saya tahu saya bisa kejeblos. Sebagai penutup, saudara, jalanilah hidup ini dengan cara dan maunya Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan cara dan maunya Tuhan, maka hidup kita akan mengalami banyak keberhasilan dan kemenangan. Doa saya menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.